ya. Abdul. Abdul mana Abdul? Ini Pak. Anggra. Hadir Pak. Didin. Hadir. Ghazali. Siapa? Selalu. Ghazali kemarin tidak masuk ya sama jam Bapak ya. Iya, Pak. Jalan sama Nurul, Pak. Oh, jalan sama Iya, Nurul. Pak. Oke. Oke, jangan kayak gitu lagi ya. Iya, Pak. Habis Nurul aja keluar makan jadi, Pak. Iswanto. Itu tolong Iswanto perbaiki kakinya. Tahu ini Itu? Iswanto kakinya selalu di atas itu. Ada Pak. Nurul. Hadir Pak, hadir. Filipus. Febi. Toilet apa tuh? Putu. Hadir Pak, hadir. Karmo. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertemuan hari ini, Bapak akan bahas dulu pertemuan yang minggu lalu, yaitu sistem starter. Apakah masih ingat semua dengan sistem starter? Nah, ini Dan Nurul fungsinya? pasti lupa itu. Sedikit Pak, sedikit. Ya, oke. Mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan kemarin itu bisa dipahami ya, untuk nanti dilanjut di kelas 12. Untuk pertemuan hari ini, untuk izin share screen ya. Ya Pak. Oke, udah tampil? Tampil Pak. Udah, Pak. Nah, Sudah tampil Pak. untuk mata pelajaran Pak. hari ini kita akan memasuki perawatan berkala sistem pengapian konvensional. Adapun KIKD-nya yaitu menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional dan merawat berkala sistem pengapian konvensional. Dan indikatornya yang pertama itu yang KD 3.5, yang pertama menjelaskan fungsi sistem pengapian konvensional, dua menyebutan komponen-komponen sistem pengapian konvensional, tiga menjelaskan fungsi komponen sistem pengapian konvensional, keempat memproses cara kerja sistem pengapian konvensional, dan yang kelima menguraikan langkah-langkah pemeriksaan dan perawatan sistem pengapian konvensional. Adapun KD 4.5 yang pertama mendemonstrasikan urutan wiring diagram pada panel sistem pengapian konvensional dan melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala sistem pengapian konvensional. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Untuk memulai pelajaran kita, Bapak akan tampilkan video tentang pengapian. Mohon diperhatikan ya. Proses kerja mesin pada kendaraan mesin bensin bekerja dengan memanfaatkan tenaga dari pembakaran pada ruang bakar. Proses pembakaran ini terjadi akibat adanya campuran bahan bakar dan udara yang dibakar oleh percikan dari busi. Percikan api ini bersumber dari induksi listrik tegangan tinggi pada busi. Sistem yang bekerja untuk menghentikan percikan api pada busi disebut sistem pengapian. Sistem pengapian konvensional terdiri dari beberapa komponen utama, di antaranya baterai, koil, distributor, dan busi. Komponen tersebut bekerja secara kontinu saat mesin bekerja, sehingga untuk menjaga agar mesin pengapian dapat terus bekerja secara optimal. Bagian-bagian pada sistem pengapian ini juga membutuhkan pemeriksaan dan perawatan yang intensif. Dalam perawatannya, tidak hanya dilakukan dengan kasat mata,
namun memerlukan alat-alat bantu berupa alat ukur. Bagaimana cara merawat sistem pengapian? Simak paparan materi pada multimedia interaktif ini. Nah, oke, itulah tadi materi video yang Bapak berikan. Mungkin dari yang lain ada yang bisa merangkum apa yang bisa dipahami pada video tersebut. Ghazali mungkin? Coba, apa yang bisa ditangkap dari video tersebut? Jadi yang saya tangkap dari video tadi itu Pak Guru, kalau sistem konvensional kan sistem ini ya, mekanikal ya, artinya sistemnya memakai platina ya, masih memakai platina, kemudian memakai coil atau apa itu bobeng kah, terus baterai, itu aja mungkin Pak yang saya ingat. Bagus ya, jawabannya bagus, pernyataan yang bagus. Mungkin ada yang lain bisa menangkap dari video tersebut? Abdul mungkin? Atau Iswanto? Ya dari tadi tuh Iswanto mau jawab itu. Jadi saya tadi dapat lihatnya itu apa busi. Jadi kalau mau penyetelan itu tidak meraba-raba atau ini saja perkiraan saja, tapi harus pakai alat saja Pak Guru. Bagus sekali. Oke, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan dari video tersebut itu pertama kita bagaimana cara merawat sistem pengapian konvensional ya. Karena di sistem pengapian konvensional itu berfungsi untuk membersihkan bunga api pada ruang pembakaran. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran inti, coba kalian buka link yang sudah Bapak sebarkan tadi, kita coba pretest ya. Oke. Sorry, Oh, nggak bisa ya, Pak? balik Pak. Kodenya udah nggak valid, Pak. Invalid, Pak. Nggak valid ya? Aduh. Bentar ya. Coba diisi dan kita mulai pretestnya. Oke, Pak Tarmo, Pak Anggra. Balik saya Pak. Kak Didin udah masuk. Ayo yang lain. Pak Juwito udah masuk. Saya masih muter-muter Panggil Pak. nama saja Pak. Jaringan. Oke, Pak Jazuli juga sudah masuk. Yang lain silakan masuk. Nama. Saya nggak bisa, Pak ya? Valid. Oh, tadi kodenya ini ya Pak ya, 021685 ya Pak ya. Kode valid 021685. Yang ini ya Pak ya. 021623. 85. Berapa kodenya Pak? 021685.
Sementara yang memimpin Pak Anggra ya. Bagus. 21 Aduh, salah lagi. 021 685 685. Tak muncul-muncul, Pak. Aduh, salah lagi. Start. Ini. Pak Iswanto udah masuk. Oh no no no. Aduh, salah lagi. Satu apa komponen Aduh, salah lagi. sensor vakum. Pak Anggra lihat buku kok bisa benar semua, Pak. Iya, itu curang itu. Dapat bocoran, Pak. Belum Saya diklik, sepupu ya, Pak waktunya Wisnu. sudah habis. Pak Didin benar semua tuh. Pak Didin memimpin juara 2. Pak Tarmur tergeser. Api mengisi daya. Foto satu lagi Pak, harus benar. Aduh, selesai semua. Aduh, saya salah banyak nih. Nomor urut yang benar adalah baterai. Nah, salah baterai fungsi. Baterai. Ini kunci kontak. Baterai fungsi kondensat bisa dengan baterai fungsi dan kontak benar hamparan. Ini saja. Oh salah. Satu salah. Wah, Ibu. Saya izin lanjut di rumah, Pak ya. Nomor Lift berikutnya. dulu sebentar. Kita mencegah membangkit mencegah menjadi ikan. Ya salah. Salah. Yuk. Oke, Pak Juwito, satu soal lagi. Jaringan putus, Pak. Oh, Nggak jaringan bisa putus. kerjakan. Oke, bagus ya. Jadi untuk peringkat pertama Pak Anggra, peringkat kedua Pak Didin dengan benar semua, dan peringkat ketiga Pak Karmo. Bagus ya. Nah, pretesnya tadi sudah. Sekarang kita lanjut ke materi inti. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan fungsi dari
Sistem pengapian. Nah, di mana sistem pengapian ini merupakan sistem yang berfungsi untuk menghasilkan percikan bunga api pada busi yang kuat dan tepat untuk memulai pembakaran campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar pada motor bensin. Ini penjelasannya sudah cukup jelas. Jadi Bapak harap kalian mampu memahami mampu menjelaskan fungsi dari sistem pengapian konvensional. Adapun komponen-komponen sistem konvensional itu terdiri dari pertama baterai, kedua kunci kontak, ketiga koil pengapian atau kita biasa sebut ignition coil, kemudian ada distributor, nanti distributor ini terbagi-bagi lagi, kemudian kondensor, yang keenam kontak platina, dan yang terakhir busi. Nah, ini Bapak jelaskan sedikit. Komponen pertama itu adalah baterai. Di sini baterai berfungsi sebagai sumber arus listrik untuk rangkaian sistem pengapian. Untuk komponen yang kedua itu adalah kunci kontak ya. Kunci kontak berarti sudah paham semua, yaitu adalah untuk berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus dari baterai ke rangkaian. Komponen yang ketiga yaitu koil pengapian. Nah, ini yang biasa kita sebut ignition coil, berfungsi untuk mengubah tegangan 12 volt menjadi tegangan 10.000 volt atau lebih. Masuk ke komponen selanjutnya adalah distributor. Nah, distributor ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu tutup distributor, rotor, platina atau breaker point, centrifugal advancer, vacuum advancer, dan kondensor. Selanjutnya adalah kontak platina atau breaker point. Nah, di sini berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus pada rangkaian primer ke massa. Terus lanjut ke komponen yang terakhir adalah busi. Ya, di sini adalah busi berfungsi untuk meloncatkan bunga api. Nah, dari pembahasan tersebut mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Kalau tidak ada, coba kita lihat cara kerja sistem pengapian konvensional. Di sini ada animasi. Ya. Jadi tolong coba kalian perhatikan bagaimana cara kerja sistem pengapian konvensional. Di sini Bapak hanya menjelaskan, nanti Bapak akan bagikan kelompok, 2 kelompok, kemudian nanti cari permasalahan apa yang terjadi di sistem pengapian konvensional. Bapak akan jelaskan sedikit cara kerja sistem pengapian konvensional. Nah, yang pertama itu pada saat kita menyalakan kunci kontak, arus dari baterai itu akan mengalir melewati fuse, melewati kunci kontak, masuk ke fusible link, ke terminal positif ignition coil, masuk ke kumparan primer coil, keluar ke terminal negatif coil, masuk ke platina keadaan tertutup dan mendapatkan massa. Nah, apa yang terjadi di kumparan primer yaitu adalah terjadinya garis gaya kemagnetan. Nah, pada saat platina terbuka, maka arus yang kumparan primer itu akan terputus, sehingga apa? Sehingga garis-garis gaya magnet pada kumparan primer itu akan beralih ke kumparan sekunder dan terjadilah induksi elektromagnetik sehingga arus 12 volt itu diubah menjadi tegangan tinggi 10.000 volt atau lebih.
dan melewati kabel tegangan tinggi masuk ke dalam tutup distributor, kemudian rotor akan membagikan arus ke tiap-tiap busi sesuai FO atau firing order. Ada yang tahu apa itu FO? Mungkin Pak Abdul? Urutan pengapian, Pak. Nah, betul sekali, urutan pengapian. Oke, untuk saat ini mungkin sudah Bapak jelaskan. Bapak selanjutnya akan membagi kelompok ya. Untuk kelompok pertama ketuanya Pak Tarmo, yang kedua Ghazali, anggotanya Ghazali, Nurul, Juwito, sama Pelipus. Untuk kelompok kedua ketuanya Abdul, anggotanya Anggra, Didin, Iputu, sama Iswanto. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok, tolong diskusikan apa-apa aja yang terjadi atau apa yang terjadi masalah pada sistem pengapian. Nah, mungkin Bapak bisa kasih video. Untuk kelompok 1, mohon disimak ya, untuk video dari pemeriksaan koil. Tolong disimak, kemudian nanti disimpulkan apa-apa permasalahan yang terjadi pada ignition coil dan bagaimana cara memperbaikinya atau merawat ignition coil. Tolong ya Pak Tarmo ya, tolong disimak. Pemeriksaan koil. Pemeriksaan kumparan primer. Dengan menggunakan multitester, periksa kumparan primer koil. Arahkan selektor multitester pada skala kali 1 ohm. Dan kalibrasi posisi 0 multitester dengan menghubungkan test strip merah dan hitam dan atur posisi 0. Hubungkan kedua kabel multitester pada terminal positif dan negatif koil dan baca hasil pengukurannya. Hambatan yang diizinkan adalah saat pengujian pada kondisi koil dingin, yaitu 1,35 sampai 2,09 ohm. Sedangkan saat koil kondisi panas, yaitu 1,71 sampai 2,46 ohm. Pemeriksaan kumparan sekunder. Arahkan multitester pada skala 1 kilo ohm dan atur posisi 0 ohmmeter. Selanjutnya, periksa kumparan sekunder dengan menggunakan tes strip hitam pada negatif koil dan tes strip merah pada terminal tegangan tinggi. Baca hasil pengukurannya. Hambatan yang diizinkan adalah saat pengujian pada kondisi dingin harus berkisar 8,5 sampai 14,5 kilo ohm. Sedangkan untuk kondisi koil panas adalah 10,7 sampai 17,1 kilo ohm. Pemeriksaan tahanan isolasi. Hubungkan salah satu kabel ohmmeter pada terminal positif koil dan kabel yang lain pada badan koil. Bila koil dalam keadaan baik, maka penunjukan jarum pada ohmmeter ke arah tak terhingga. Oke, sudah bisa diperhatikan ya untuk kelompok 1. Jadi silahkan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Tadi cara perawatan atau pemeriksaan ignition coil, dan kalian coba cari permasalahan apa yang terjadi atau kerusakan yang terjadi pada ignition coil. Paling minimal 2 masalah ya. Untuk kelompok 1 ya, bisa dipahami.
Bisa, Pak. Baik, untuk kelompok 2, ketuanya Abdul. Tolong disimak video berikut. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi dan kabel busi. Pemeriksaan kabel tegangan tinggi. Lepas kabel tegangan tinggi dan ukur dengan ohmmeter. Arahkan selektor ohmmeter pada skala 1 kilo ohm dan atur posisi 0 ohmmeter. Ukur tahanan kabel tegangan tinggi dengan menghubungkan salah satu test lead pada multitester dan test lead yang lain pada ujung satunya. Baca hasil pengukurannya. Rentang nilai resistensi kabel tegangan tinggi biasanya berkisar antara 10 sampai 25 kilo ohm. Selain pemeriksaan dengan ohmmeter, lakukan juga pemeriksaan kabel tegangan tinggi secara visual dari kemungkinan retak atau rusaknya isolator kabel. Pemeriksaan kabel busi. Lepas kabel busi dari busi dan lakukan pemeriksaan. Lakukan pemeriksaan dengan ohmmeter. Masih pada skala 1 kilo ohm. Ukur hambatan semua kabel busi dengan menghubungkan test lead merah dan hitam pada masing-masing ujung kabel busi. Baca hasil pengukurannya. Rentang nilai resistensi kabel busi biasanya berkisar antara 10 sampai 25 kilo ohm. Lakukan pengukuran pada kabel busi yang lainnya. Selain pemeriksaan dengan ohmmeter, lakukan juga pemeriksaan kabel busi secara visual dari kemungkinan retak atau rusaknya isolator kabel dan kemungkinan berkaratnya konektor pada kabel busi. Oke. Silahkan ketua kelompok dengan anggotanya, kelompok Pak Abdul ya, didiskusikan apa aja permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kabel tegangan tinggi dan kabel busi. Mungkin kelompok 1 sudah dapat permasalahannya. Mungkin bisa dipresentasikan apa-apa aja permasalahannya pada ignition coil. Dipersilahkan ketua kelompok atau mungkin anggota yang lain mungkin bisa menjawab, mempresentasikan. Maaf, Pak. Tadi saya sama siapa aja, Pak? Anggotanya ada Gajati, Nurul, Juwito, dan Filipus. Ayo, Pak Juwito. Pak Filipus gimana ya? Siapa yang mau ke depan? Saya tadi Anggra Saya jawabannya tadi cuma sudah nangkep, disiapkan, Pak. Pak. Karena videonya terputus-putus, hanya terbaca oleh saya pengukuran koil ketika dingin 1,35 sampai 2,09 itu aja Pak, karena videonya putus-putus, mohon maaf. Oke, mungkin ketua kelompok mungkin bisa memaparkan apa aja masalah yang terjadi pada ignition coil. Berdasarkan pencarian yang saya baca dari beberapa literatur yang diberikan oleh Pak Wisnu dan kelompok kami berdiskusikan, ada beberapa Pak keluhannya itu, salah satunya itu adalah katakanlah mobil dapat hidup tapi saat start itu susah gitu. Oke, bagus. Apalagi? Atau mobil itu dapat hidup tapi tenaganya kurang Pak gitu. Oke, bagus.
Bagus ya untuk kelompok pertama. Sekarang untuk kelompok kedua. Tolong dipaparkan hasil diskusi mengenai kabel tegangan tinggi dan kabel busi. Apa yang permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Dipersilahkan kelompok 2. Kelompok 2 Abdul, Anggra, Didin, Iputu sama Iswanto. Silakan. Ya Pak Didin tadi sudah nyoba tuh Pak Didin. Pak Anggra, maju Pak Anggra. Siapa? Dari Oke. kelompok 2, setelah melakukan pemeriksaan menggunakan ampermeter, salah satu kabel dari busi itu nilai hambatannya lebih dari 25 kilo ohm. Oke. Jadi terus apa lagi Pak Didin? Setelah diuji coba, engine hidup Pak, tetapi pincang. Hidup. Oh, tepat pincang. Oke. Iya, gitu Pak. Bagus ya. Tadi itu Jadi- kabel busi yang berapa Pak Didin ya? Itu yang satu Pak, kabel busi yang satu itu. Oh iya. Oke. Mungkin ada anggota lain mungkin yang dapat permasalahan, mungkin pengalamannya pada sistem pengapian, mungkin selain dari 2 komponen tersebut, karena kan komponennya banyak nih, kita mau diskusikan satu-satu. Bapak sudah mau dipanggil sama kepala sekolah nih. Pak boleh Ada, tanya Pak? Boleh, boleh. Pak. Oh, Pak Juta aja dulu. Itu kadang terjadi percikan bunga api lompat antara kabel satu dengan kabel yang lainnya, Pak. Bunga api loncat ya. Itu ada pengalaman seperti itu ya, Pak Juito? Ya, Oke, mungkin ada yang lain? Boleh bertanya juga Pak? Oh, boleh bertanya. Saya pernah lihat ada kendaraan yang ketika berjalan itu di knalpotnya meledak-meledak gitu Pak. Ah, Itu bagus kenapa ya? Bahkan sampai keluar kayak api gitu Pak. Oke. Kenapa ya? Oke, saya tampung dulu ya. Nah, untuk pertanyaan Juwito, katanya ada kabel busi, itu bunga apinya lompat-lompat ke mana-mana gitu, loncat ke kabel yang satunya gitu. Mungkin dari kelompok yang lain, anggota kelompok lain mungkin ada pendapat kenapa bisa lompat seperti itu. Ayo silakan. Iya Kelompok. Pak, Oh iya, coba silakan. itu biasanya Pak, kabel solnya bocor. Oh iya, bagus. Dan dampaknya Pak itu besar. Di Nah, oh antaranya iya, iya. ketika menghidupkan audio, video ataupun radio itu kan suara itu akan masuk Oh, ke masuk dalam gitu. suara. Iya, akibat tadi bocor tadi Pak. Nah, bagus. Jawaban yang bagus ya. Sama siapa tadi yang jawab? Didin Pak. Oh, Pak. Oh, Didin ya. Ya, bagus ya Didin ya. Nah, itu Pak Didin tuh dari bagus. saya Pak. Oh, Didin dari tahu dari Anggra saya, ya. Pak. Waduh, ini Sama bisik-bisik Pak terus Agra ini. sama Pak Abdul. Oh, sama Pak Abdul ya. Bisik-bisik Pak kamu Anggra. ya. Ah, bagaimana Juwito? Jawaban dari Didin. iya Pak. Itu kemarin pengalaman juga ketika diganti dengan kabel yang baru, itu percikannya hilang, Pak. Hilang. Oh, berarti kita bisa menemukan masalahnya tadi dikatakan Didin ya. Itu sudah kabelnya itu sudah robek atau sudah tidak layak pakai lagi dan harus diganti. Nah, untuk pertanyaannya siapa tadi yang knalpot meledak itu? Kayak Pak. Oh iya, itu karena ada api gitu ya. Iya Pak. Ah, betul. Nah, itu sering terjadi ya. Mungkin anggota kelompok lain ada yang bisa menjawab, bantu menjawab. Saya Pak. Ya, siapa ini? Dengan siapa ini? Dengan Iputu Pak. Oh ya, Ibu tuh. Silahkan. Ini kemungkinan penyebabnya kerja sentrifugal avancernya kurang sempurna Pak. Kerja
centrifugal avancer. Wah, itu kenapa itu? Suaranya tak ada, Pak. Ibu tuh? Pak, Iya. itu businya kotor, Pak. Oke, businya kotor. Platinanya kotor, Pak. Platinanya kotor, bisa juga. Oke. Bapak Saat akan pengapiannya tidak tepat, Pak. saat pengapian tidak tepat. Bagus ya. Pertanyaan semuanya bagus-bagus ya. Oke. Bagus. Nah, kalau untuk knalpot meledak-meledak dan itu terjadi pembakaran atau mungkin ada api pada knalpot, itu biasanya FO-nya itu salah ya. Cara pemasangan kabel itu salah. Pada saat langkah buang, dia mengalami percikan bunga api, sehingga apa? Sehingga pembakaran yang terjadi itu pada langkah buang. Nah, itu biasa terjadi ya pada saat salah pemasangan busi. Dan yang anggota yang lain yang sudah menjawab, bisa jadi seperti itu juga. Saya kira pakai nos, Pak. Ya? Saya kira pakai nos. Oh, kalau pakai nos itu apa ya? Beda lagi prinsipnya ya, Abdul ya. Suplai bahan bakar itu ditambah aja dengan gas. Ada yang bisa tahu gas apa? Gas nitrogen ya. Oke. Untuk tadi sudah dipaparkan semua ya, dari kelompok 1 dengan kelompok 2 sudah disimpulkan semua. Sini Bapak akan menyimpulkan atau mengevaluasi pemecahan masalah yang ditemukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Mulai dari kelompok 1 tadi sudah diputarkan videonya. Untuk apa tadi ya, kelompok 1 mengenai ignition coil ya. Nah, tadi sudah dipaparkan bahwa mobil itu hidup tapi susah start. Nah, permasalahan yang terjadi pada ignition coil, nah ini tampil ya, ada terbuka animasinya. Bergerak, Pak. Oke. Nah, pada pengapian sistem konvensional itu ada namanya pengukuran celah platina ya, pengukuran celah platina. Jadi pengukuran celah platina ini sangat berhubungan dengan namanya sudut wheel. Apa itu sudut wheel? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang Namanya pelatih menutup, Pak. Platina menutup, bagus ya. Nggak kebalik itu, lamanya platina terbuka atau platina tertutup? Kalau terbuka itu sudut pengapian, Pak. Oke, bagus sekali ya. Didin ya ini ya. Iya, Pak. Nah, bagus sekali. Saya ngasih tahu tadi, Pak. Oh ya. Oke. Nah, Bapak di sini akan sedikit mengevaluasi permasalahan yang terjadi pada kelompok 1. Yang pertama itu susah start dan kurang tenaga. Itu bisa disebabkan memang karena pada kumparan primer itu tidak maksimal ya. Garis-garis gaya magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer itu tidak maksimal. Bisa jadi terlalu lebarnya celah platina. Nah, pada saat lebar, jadi lamanya kumparan primer tertutup itu singkat ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tertutupnya platina itu singkat, berarti garis-garis kemagnetan pada kumparan primer itu sangat kecil, sehingga yang dihasilkan dari tegangan ke sekunder itu kecil, sehingga apa yang terjadi? Percikan bunga api menjadi apa? Besar atau kecil? Kalau kumparan primernya tidak maksimal, sehingga percikan busi besar atau kecil?
Ada yang bisa bantu jawab? Kecil, Pak. Kecil, bagus sekali. Dengan siapa tadi? Didin. Oh, Didin lagi. Kasih tahu. Berarti Didin Mandra. ini enggak, kayaknya ada bengkel di rumah ya. Juara kelas, Pak. Oh, juara kelas, juara 1 ya. Bagus sekali ya. Nah, itu ya, mungkin dari kelompok 1 sudah dijawab sama kelompok 2, bagus sekali. Nah, untuk kelompok 2, tadi permasalahan yang dipaparkan yaitu adalah hambatan lebih ya, tadi ya, dari kelompok 2, hambatan lebih yang didapat pada pemeriksaan kabel busi ya tadi ya. Kabel busi, kalau hambatannya tinggi, apa yang terjadi? Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa jawab? Kalau hambatannya tinggi, apakah masih bagus atau sudah tidak bagus? Untuk kelompok Tidak 1. bagus, Pak. Tidak bagus. Nah, jawaban yang tepat ya. Nah, jadi di situ tadi di video sudah dijelaskan bahwa hambatan harus di bawah dari berapa tadi? Ada yang masih ingat? Di bawah 25 kilo ohm, Pak. Di bawah 25 kilo ohm. Bagus sekali ya. Kemudian permasalahan kedua dari kelompok 2 tadi adalah mesin hidup tapi pincang. Ya. Itu disebabkan karena kabel busi itu tidak bekerja lagi atau mungkin bekerja tapi arus yang diberikan ke busi itu tidak terlalu maksimal, sehingga apa yang terjadi, busi, salah satu busi tadi dikatakan kelompok 2 itu busi nomor 1 ya Pak ya? Iya Pak. Nah, busi nomor 1 itu tidak berfungsi atau nyalanya kecil sehingga tidak terjadi pembakaran sehingga mesin pincang. Oke, mungkin sampai di situ karena Bapak sudah ditelepon sama kepala sekolah ya. Nah, untuk post-test nanti Bapak akan kirimkan lewat link Google Classroom-nya. Jadi tolong pada saat di rumah dibuka Google Classroom-nya dan jawab soal-soal post-test yang Bapak kirimkan ya. Ya, Paham Pak. semua? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Mungkin sampai di situ dulu, bagus semua ya tadi, sangat aktif. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dipersilahkan, ketua. Semangat Pak Ketua kelas, Pak Didin. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.